Ada ini juga kan, ada sayap biasanya. Betul. Lumayan bagus dan Suyo ternyata. Ini langsung diamankan juga bersama dengan Chip. Wow, ini bakal ada agresif gameplay lagi sepertinya. Chip ya. Tapi Chipnya belum punya partner sekarang yang kita belum lihat juga. Berarti kalau menjadi Geek sekarang buka Yves itu adalah sebuah opsi yang sangat baik. Karena Yves slow, ada glue-nya juga, mereka bisa early presence di river kuat banget dibantu dengan Leomord yang bisa fast clear atau bahkan bisa menangin objektif. Atau Jetian. Aku lebih suka, wow, iya sih bicara Geek sebenarnya Cetian ya. Jetian lebih Jetian, ya cocok nggak cocok sebenarnya. Wow, Gold 10 dulu ternyata. Cloud ya. Nah, ya ini sebenarnya good pick juga. Karena mengingat tadi masih ada 2 hero mid yang bisa diambil kan. Si Cetian ada, si Yves ada. So it's okay untuk Geek-nya. Ini glue-nya langsung Romer atau Flex XP Om? Aku lebih suka Romer. Oke. Ya, karena Romer nguatin di mid-nya kan, dia bisa nge-spam terus-terusan juga. Ya udah jarang ya di XP sekarang. Ada. Ada tapi jarang kan? Di Regent malah ya. Bener, lumayan jarang. Dan Betul. 2 ban dulu nih dari Geek Fam, mereka boleh target XP damage kah? Tapi kalau ngomongin XP damage, jungle-nya bukan jungle tank nih. Jadi XP damage potensinya juga nggak terlalu besar. Iya. Tarik dulu ya berarti. Mengurangi lawan untuk Cloud. Yang kedua mungkin Yisan Shin nih. Karena setahuku dari kemarin kan Kuroki nge-spamnya Yisan Shin. Ya, Assassin's Cloud itu 2 hero-nya Kurogi lah. Betul. Agresif gameplay yang cocok banget sebetulnya. Dan untuk band RRQ, mereka bakal nutupin mid-nya dulu berarti Yves Cetian. Cetian. Oke, Cetiannya udah. Oh, Yves kah? kemarin bagus banget tuh kombonya Geek ya kalau nggak salah yang bawa ya. Dia bawa Cetian dengan Chip kan. Iya. Emang enak dan Isansin udah langsung masuk radar ya. Pasti. Pilihannya nggak banyak nih ke Kari kah? Kari atau Granger. Granger sama Chip enak-enak gak enak sih. Enak. Kalau mau main single pick off nggak enak. Ya, Tapi Kari. kalau main team fight enak. Iya. Ini mau ke Yves kah? Tapi kalau dia buangnya Yves, Lilia juga nih hero-nya Apoy. Bener. Pilih satu Om. Pilih satu nih sekarang nih. Pilih satu atau band Atau jangan-jangan Valir keluar lagi tiba-tiba. band XP-nya bisa sih Om kalau nggak Arlot? Marcel. Arlot ya? Iya, Marcel Arlot. Inisiasi juga. Oh, mau koreksi sedikit. Oke. Tadi bukan 10 pertemuan terakhir RRQ Geek. Karena tadi nggak ada season 14-15. Oh. Bukan 10 pertemuan terakhir, tapi udah ada 10 pertemuan yang dimenangkan sama Geek Fam. Kayak Tapi Yves bukan terakhir. Yap. Oke, Yves juga nih berarti. Aha. Ini opsi-opsi buat Abo yang memang tadinya bagus ya untuk dipadukan dengan Blue. Ditutup. Lilia bisa masuk. Betul. Valen. Valen. Oh, Valen ya dia. Wah, aduh, shortcut? Nah, tapi Valen ini bagusnya juga sebenarnya menutup jalur Sora kalau memang ada ya. Iya sih bener, buat lawan Sora juga lumayan enak. Ya kan Superdan pakai Sora kan. Real. Iya, jadi ini dibalikin lagi. Mau Uranus gak Superdan ini? Tapi Iya. gimana kalau misalkan Geek yang Sora nanti? Bisa, mereka bisa. Mereka bisa ngambil Soranya nanti. Last pick-nya kan? Iya, di last pick-nya. Jadi dia ngambil Valen duluan, ya jaga-jaga. Kalau dia mau Sora ada Valen. Iya. Kalau misalkan enggak ya udah dia tinggal ambil Soranya di last pick. Ya, dan Valen pun bagus ya. Kalau memang lawan gak nge-pick Sora, mereka bisa buat Valennya mandiri ambil shotgun. Iya. Bisa saling gank ya, jadinya jadi ganking dibalas ganking. Tapi hero Kuroki apa nih? Baru nih ya pasti ya. Granger sih Kari. kataku. Granger? Beatrix. Tapi Kari Oh, ya? Kari ya. Kari. Oke, dan... Kari lampu. Oke. Main front to back ya pastinya dengan ada lampu-lampu juga. Last pick dari Geek Fam. Akan menuju kemana? Kalau Sora dia landingnya pasif banget Om kalau Iya, ngaku. kalau mau menang laning, Esmeralda. Laning. Laning ya, soalnya Esmeralda dimakan Kari nanti takutnya. Yap, Esmeralda bisa. Udahlah, Sora lah. Ayo Zong. Sora tetap. Sora. Sora. Oke, draftnya jujur lebih kompleks dari Geek Fam. Karena sumber damage mereka juga lumayan kuat. Yap, dan buat MPL Arena aku mau minta tolong ya. Kalau aku bilang MPL Indonesia, kalian bisa sambut pakai We On This, oke? Kita Oke. cek semangatnya ya. Yang pertama pasti untuk RRQ Kingdom dan juga Geek Community MPL Indonesia. We on this. Wah itu loh ya. Mantap, mantap. Dan gue penasaran sih. Dari mereka berdua nih yang punya positive vibes kemarin. Walaupun RRQ nggak sampai positif Geek Fam. Karena kan dia game win, Geek Fam tuh match win.
Iya. Cuman ya mereka harus buktiin sekarang nih. Kalau itu semua memang proses dari perjalanan mereka yang akan bagus. Yap, tergantung setupnya ya. Saya masih kalau aku ngeliatnya kapan Kuroki-nya bisa masuk atau shotcutnya bakal dibuka. Karena shotcut di sini pasti punya potensi yang besar untuk mengimbangi mungkin tempo yang bakal dibawakan dengan Gig. Oke. Tapi untuk menyambut match kedua kita di hari ini, kita akan mendengar dulu semangatnya untuk Kingdom dan juga Geek Community. Ambil arena mana suaranya? Makin ramai. Ini dia yang bakal menemani hari Minggu kita ya kawan-kawan ya. Mungkin dari mid lane, kasar sekali nampaknya. Dari Haskill dan juga Idok ya. Ini dynamic dua RRQ yang memang kemarin dapetin respon positif juga nih dari banyak pihak. Ya, tapi itu bagus banget sih tadi ya. Sebuah pressure yang masuk juga yang membuat half match untuk masing-masing mid dan top yang akhirnya pressure untuk RRQ masuk. Tapi di bagian bawah ini Kuroki mainnya galak banget dari kemarin. Banget. Iya, dia berani untuk melakukan poking damage juga dan masih dengan emblem fighter untuk masing-masing marksman. Udah mulai tercicil, tapi terangkat sudah Baloiski terpaksa mengeluarkan satu buah flicker atas center flare dari Haskill. Ya, tapi ada satu jungle kayaknya tadi diambil deh. Iya, sama Make It ya. Oh make it. Habis nyebrang dia tadi. Bener lumayan dapat satu. Purple-nya juga masih ada sebenarnya buat Gig. Jadi tempo pelan sembari menunggu untuk turtle yang pertama nih. Yang bakal spawn baru kita akan melihat banyak aksi dari kedua tim. Itu pasifnya Chip banyak juga naik darahnya ya. Dan untuk talent prediction. 1, 2, 3. 3 banding 3 berarti. 4 dong. 3 banding, Oh iya, 3 banding 3. Oke, karena dua-duanya lagi tren positif kali ya, makanya equal. Ya cukup setara ya. Oke. Untuk setup di turtle pertama, hati-hati nih ada 2 hero transform ya. Lapu-lapu dan juga Sora, ini dua-duanya kuat banget di turtle yang pertama. Tapi jangan lupa Valentina, Aboy bisa nih ngambil Brave Factor untuk setidaknya turtle pertama. Iya, atau ambil shotcut juga buat turtle yang pertama. Oke, bahkan sebelum Idoknya punya shortcut duluan ya, tapi udah mulai ditabrak lagi. Terangkat dengan laser flare kali ini Baloiski nggak punya flicker, tapi masih cukup aman. Walaupun HP-nya tergerus, ini ngebuat dari Baloiski nggak bakal nyaman untuk bantuin setup di area turtle. Ya, ya dia harus recall dulu berarti ya. Dan kayaknya nggak sempet dia untuk datang. Oke, tapi ada inisiasi yang sudah mulai terlihat kali ini. Tergerus lagi Make It. Harus hilang di tangan dari Super Dan dan Super Ken. Berhasil untuk bisa mengantongi turtle jatuh ke tangan dari RRQ Hoshi. Tapi Blessing duet dari bottom lane dan Kenziski masih bisa selamat walaupun HP-nya sama-sama low. Hampir saya tadi terjadi solo kill di gold lane. Tapi ya kalau ngelihat dari keuntungan RRQ masih untung banyak om. Dapetin turtle tadi, dapetin 2 poin kill tanpa balas juga dan bahkan Kuroki selamat ternyata. Iya, Ya, Kuroki selamat, Kenziski selamat. Lihat nih ya, lihat nih ya. Oke. Yap, traffic yang bagus nih. Idok lagi memasak nih sekarang nih. Oke, coba kita tunggu ya. Karena dia ada di dalam bush. Yang seharusnya ini akan bisa menjadi bukaan dengan shortcut. Halo guys, udah kelihatan satu buah shortcut. Mengendap-endap di area rumputan yang ternyata langsung membawa pemain-pemain RRQ yang lain. Membuat akhirnya dari Kenziski harus kehilangan satu nyawanya. Real HBD cuy, itu bener-bener tadi pas banget lagi masuknya pakai BMI. Hello guys. Jadi udah real tamat, itu udah nggak bisa kemana-mana lagi. Itu dia ya. Berarti ya pick off yang lumayan mahal berarti om. Betul, cooking dari Idok tadi itu yang sangat pas juga. Tapi pressure-nya masih masuk dari kicknya yang sepertinya sudah mulai harus membuka jalan ya. Buat Kenzi nih biar aman di bagian bottom lane. Oke, dari segi gold Kuroki udah mulai memimpin ya. Yap. Dari matchup gold lane ya. Cukup jauh juga, paling tadi kan sempat buat ini ya. Di delay kan untuk pengambilan gold dari Kenzi jadi harus hilang satu wave minion juga. Betul-betul. Sama-sama pakai sepatu ya. Sekarang gold lane udah banyak yang Kan pakai defense. jadiin sepatunya ya. Kan lumayan kan, ada stack defense kan. Iya memang keras banget. Kadang kan ada yang skip kan. Tuh, apalagi kan membawakan juga emblem fighter dia. Oh. Jadi oke nih, bisa tahan, bisa sustain. Yap. Marcel buka thunder tadi buat kabur ya. Karena ada 3 pemain dari RRQ juga yang langsung bergerak. Tapi Flicker. Kenziski yang akan menjadi bulan-bulanan warga dengan ada shortcut yang dibuka. Blessing duet tidak menyelamatkan Kenzi. Kuroki menjadi eksekutor dan menabung lagi poin kill untuk dirinya. Bentar, portalnya Portalnya kena habis turret ya. dah. Tapi di bagian bawah karena itu space-nya langsung di all in turtle. Yap, turtle-nya terbuka dengan cukup bebas sehingga akhirnya dari kick. Lumayan lah, Yap. ada sedikit bayaran, dikit doang. Lumayan. Gig masih mencari ini ya, mencari trade tadi. Dengan segala kerugian yang sudah mereka terima di bagian bottom lane. Karena Kuroki ini bisa kita kategorikan sangat jadi sekali. Yap. Nih, Kenziski kasihan. Di target pasti. Iya, di Pasti. target. Mau Itu nggak sampai dalam turret.
Yang pertama kan mau nyebrang, yang kedua di dalam. Iya, orang di flicker ini udah dead end sih tadi. Oh, di bawah menit 5 juga full plating berarti ya. Turretnya juga udah nggak ada. Menjadi keuntungan yang cukup besar lagi RRQ Hoshi di early game-nya. Sudah mulai terlihat kali Marcel. Connect menuju ke arah 2 orang, tapi sayangnya nggak ada follow up damage lagi. Dan Marcel terpaksa mengeluarkan flicker untuk mundur. Momen yang nggak pas ya. Mungkin tadi niatnya mau ngedorong Kuroki, karena Kuroki juga kan pakai flicker nih. Cuma nggak pas putarannya tadi. Yap. Bisa di dodge juga oleh RRQ dan RRQ mereka sedang leading untuk di early game-nya. Kenzie baru menyelesaikan DHS nih, first item. Buat dia, dan ini masih butuh banyak item untuk Kenzie juga. Berarti Geek mereka akan bermain sabar dulu nih ya. Wah, atasnya dapat lagi nih. Kuroki ya, makan terat ya dia. Jagain terus dan Kenzie. Yes, Super Ken. Itu hanya sedikit gertakan aja. Kenziski-nya ke-trigger juga dengan 1 buah Blazing Duet. Itu akan menjadi informasi harusnya. Ya untuk solo kill memang agak susah ya. Kecuali tadi Super Ken pakai Flame Retribution itu bisa instan juga bahkan. Ya, karena pakai ice ya, ini kan untuk slow aja. Bukan untuk mendapatkan efek damage dari lawannya. Tapi sementara waktu memang RRQ mereka leadingnya adalah bagaimana dari Kuroki-nya nih. Sudah hampir memasuki item yang kedua dia. Idoknya fleeting. Ya first item ya. Untuk Prayo juga dan kembali nih Idok akan berusaha untuk memasak di bus-bus yang penting. Kan Baloi itu shortcut. Shortcut kembali dibuka. Baloiski yang bahkan tidak segan-segan coba dimakan oleh pemain dari RRQ. Sudah mulai terlihat. Super Dan mencoba memisahkan kembali peperangan tapi Maykitsnya cukup terjebak. Super Ken menjadi targeting dari Marcel. Terbuka lagi Thunder dan YSKL-nya akan dikejar. Tapi teamfighter pecah belah dan Super Dan. Dan juga Idok bahu-membahu akhirnya bisa menumbangkan sosok dari Marcel. Marcel ditukar dengan Super Ken. Sebenarnya kurang adil karena Turtle juga terbuka sekarang. Harusnya bisa di setup. Maykits juga masih punya Retribution. Apakah momentum dari RRQ mulai patah nih Om? Ya, bukan patah sih, tapi mereka nggak punya retribution yang berarti untuk bisa kontes sekarang. Kalau mereka memaksa di sini agak berat sebenarnya untuk RRQ. Dan ya, luckily mereka hanya akan menunggu aja dulu di bagian belakang. Oke, santai lagi berarti. Karena kelihatan dari goldnya juga nggak jauh loh ini bedanya. Masih ya satu fight kekejar ini Om. Sangat Waduh, lagi-lagi shortcut. Happy birthday Kenziski. Death ketiganya berkat dari shortcut targeting yang begitu baik dari Idok. 3 kali berarti. Tapi serba salah sih mereka kalau Kenzie-nya nggak nekat cari-cari farming. Gak ada Nggak space. jadi Om. Bener, gak ada space. Dan menurutku di sini bukan Kenzie game dulu ya, tapi lebih ke bagaimana 4 pemain tadi Geek harus nyari space juga. Ya. Biar akhirnya Kenzie-nya bisa farming. Biar mereka bisa melihat late game. Oke. Bacon. Crimson Beacon-nya dibuka hanya untuk kabur saja. Dan Versi, death count untuk Kenziski. Gimana cara menanggulanginya nih kalau udah kena shortcut kayak begitu? Temenin mungkin. Ada salah satu opsi untuk buat temenin. Tapi ya kalau temenin takutnya landing sebaliknya nih. Jadi ya. Karena si Idok lagi-lagi ya, ini selalu memasak loh. Kayak lihat dia lagi masak buat api unggun lagi di bagian atas. Dia kan lagi nungguin lagi siapa yang bakal ngelewat juga. Kemah ya? Iya berkemah dia. Itu Ada rumput-rumput yang gak expect ya orang ya. dia udah buka tenda tuh di sana sebenarnya. Kan kelihatan. Terlihat lagi Barbiel ditunggangi kali ini Maykits terpaksa untuk mundur tapi damage dari Kuroki cukup menyakitkan. Terbuka dengan ada Stormbeam tapi Kenziski lagi-lagi menjadi korban. Tertangkap memang Baloy. Kuroki tapi Baloiski terlalu dalam sehingga double kill dikantongi oleh Super Ken. Wow. Teamfight yang sebenarnya dibuka oleh Geek Fam. Mereka mau dapetin turretnya. Dan gagal malah 2 member yang harus tumbang. Dibalikin sekarang turret fit dari RRQ. Yang berhasil dapetin duluan. Oke. Ini Kuroki nyayur banget sih dia. Farmingannya banyak banget. Oke. Sangat banyak sih, ada assist, belum ada point dead juga. Turret. Ya, turret ada, bahkan lore-nya juga akan spawn sebentar lagi. Dan ini bukan kondisi di mana Geek bisa buat menangin fight-nya. Golden sih gak jauh beda ya. Tapi butuh banget untuk bisa menangin. Jujur ini memang gak terlalu jauh beda Om. Tapi ini dari perbedaan goldnya hampir semuanya di Kenzie lawan Kuroki loh. Jadi kayak ini bakal bahaya soalnya gold laner nih yang punya gap jauh banget. Iya. Itu yang bahaya banget. Karena Golden, Corrosion sudah selesai ya buat Kuroki. Bahkan Super Dan sendiri ini cukup bersih dengan lapo-lapo yang dimainkan. Kayak udah bisa jadi badan depan, punya Queen Swing juga. Sangat-sangat tebal sekali. Dan bahkan kalau mau kita bilang ya, ternyata buat Lord ini di start dengan Geek terlebih dahulu loh. Iya, Oh, mereka serius? ngambil resiko. Oh Idok. Oke, udah mulai terlihat Idok dari dalam belakang, tapi Maykits masih punya retribution untuk bisa mengamankan Lord. Dia jatuh ke tangan dari Geek Fam, tapi lihat bagaimana Kenziski mencoba untuk membuka Blazing Duet. Balik lagi tapi selamat. Super Dan kehilangan targeting. Dikejar. Kenziski-nya dikejar. Gak akan pergi kemana-mana lagi karena semuanya bakal ditangkap oleh RRQ dan killing spree dikantongi oleh Super Ken.
dua pemain dari Geek dibayar atas Lord yang mereka ambil. Oh no, ini bisa jadi Lord yang sia-sia untuk mereka. Tapi ya mungkin setidaknya RRQ yang nggak ada Lord untuk nge-push sekarang. Waktu lagi nih berarti yang dibeli oleh Geek Fam. Ya, dia kan cuma nge-delay sebenarnya ya. Dengan Lord yang berhasil mereka dapatkan juga, tapi make it jangan sendirian. Orange Aman, buff Om. yang cukup ramai dipegang oleh RRQ, dan RRQ yang lebih memilih untuk mendapatkan objektif ternyata. Hei, kalau RRQ yang dapat turret atas ya. Yep. Hei, menarik juga. Gold yang mulai nanjak terus. Mungkin ya kalau kita ngelihat opening dari Geek Fam ini memang nggak terlalu baik Om. Mereka nggak punya setup pasti. Dari tadi Marcel masih mode Thunder, masih yang nge-damage saja. Gue masih menunggu nih kapan dia mode Torrent ya. Torrent ya. Tapi kalau mode Torrent harus punya damage yang cukup di belakang. Berarti ini harus nunggu Kenji jadi. Kenji 2 item. Ya, baru 2 ya. Atau make it-nya yang ditunggu nih ya. Endless Battle. Ya, ini siapa sih yang lagi jadi sales Ice Queen One? Lagi banyak ya Ini sekarang ya. high demand loh. Ya, Dari ya. tadi high demand. Lagi bagus ya, Iya. Ice Queen One sekarang ya. Tapi memang semenjak di update, orang-orang belum notice aja. Ya. Sebagus itu memang Ice Queen One. Setelah dia kemarin udah dapat adjustment kan. Tuh lihat tuh. Ice Queen ya di Yes. Jadi Q-nya juga punya efek yang sangat meresahkan dengan slow effect. Slownya slow banget Om ini Om. Slow pakai banget ya. Yep. Oke, reset lagi. Karena masuk di hampir menit 12 nanti Lord bakal jadi tempat yang sempurna untuk mereka berdua beradu strategi. Lihat dari item, ya mungkin bisa kita bilang XP sama nih. Sama-sama War X dan juga Queen Swing. Tapi next item ini karena goldnya juga kalah Om, jadi Yep. susah dibandingin. Kalau aku ngeliatnya lebih ke tidak ada ya. Mungkin hero atau pemain dari Geek yang bisa langsung menumbangkan Kuroki. Ini Kuroki bakal free hit loh. Karena depannya udah sedemikian lama dan tebel juga. Ya beda 2 level lagi kan. Kenziski-nya 050 kasihan. Ya, item Kuroki juga selesai. Mau ke Wind of Nature bisa. Paling dekat mungkin yang bisa ke belakang ya Kenzi. Tapi 05 ini membuktikan juga damage dari dia ini nggak cukup. Yap, berat lagi. ya. Harus Berat, Lim. sabar sih. Buat Oh. Geek Fam ini gimana Kenzi? Menurut gua Wah, camping lagi dong. udah pasti harus ditemenin itu satu. Oke. Yang kedua, ya kalau memang mau play around dari Kenzi, harus berani nekat-nekat dikit. Entah itu Kenzi diajak Lord kayak tadi langsung setup. Mhm. Atau ya siapin 2 orang, 3 orang trapin di belakang Nih. Kenzi. Dan Marcel. Oh, tapi Marcel ternyata. Oh enggak di Oh shot. enggak buka shortcut. Hanya Mancing. memberikan tekanan saja. Ya, mancing skill keluar juga ya. Karena kan Lordnya akan spawn. Jadi gak ada ultimate sekarang, gak ada thunder. Nggak, dia langsung thunder ya? Iya, biar bisa immune kan sebenarnya bentuk kabur tadi. Ya buat selamat ya, Mhm. lumayan. Sementara di bagian top lane lagi, Idok. Awas. Gak Itu tenang lah. ya? Serangan mental dari Idok ya. Wih, Idok. Oke, Idok membuka shortcut ke arah belakang. Kenziski yang lagi menjadi target tapi masih bisa bergerak menjauh. Lihat bagaimana Super dan menuju ke arah depan. Apoinya Oh, pun Kuroki. tumbang. Tapi lihat bagaimana Kuroki kali ini juga memberikan damage yang besar dan Kenziski hilang. Walaupun shutdown didapatkan oleh Marcel. Terjebak lagi dengan adanya komposisi Lantern Flare yang mengganggu Idok tumbang. Tapi pertukaran yang tidak adil karena 4 tukar 2. Masih ada My Kids. Tapi bukan jadi hal yang baik ketika Geek Fam yang mau maju. Mungkin Kuroki memang udah ketarget tadi sama Balem. Dia kelempar ke belakang. Tapi ada Wind of Nature yang akhirnya bisa membeli sedikit waktu sampai dia kembali bisa di backup. Oh, ini dia Super dan 1v1 ya lawan Make It juga. Oh, 1v1 situation. Make It masih punya Phantom Steed untuk sekalian juga melarikan diri. Tapi backupan telah hadir. Awas. Super Ken dibalikan Wait, keadaan dan Make Make It. It terangkat sudah dengan satu bola terberat dan bahkan Make It tumbang di tangan Super Ken. Terlalu buru-buru bisa dibilang. Belakangnya udah ada Aboy tadi yang ready untuk membantu. Ya memang dengan Queen Swing tadi dia bisa momentum 2 kali kan. Yep. Cuma ya ini ada Skybizer Om. Nah ini dia 60 stack loh Sky Pierce-nya. Buat Super Ken juga, jadi jauh lebih berbahaya ya. Cuman tadi kerugian untuk RRQ sebenarnya adalah beberapa bounty yang pecah. Bounty dari Idok, bounty dari Kuroki juga. Dan sekarang bounty-nya ada di Super Dan dan juga di Super Ken. Oke. Ini 2 pemain yang memang harus bisa dijaga dan jangan sampai ada death dan mengakibatkan gold swing untuk Geek Fam. Let's see, mampukah mereka mendobrak nih pertahanan dari Geek Fam yang high ground defense-nya sebenarnya nggak terlalu bagus juga. Tapi Lord udah dapetin satu base turret. Seenggaknya ini udah ada hasil dari Lord yang mereka amankan. Yap, Lord masih bisa ditahan harusnya dengan bantuan DPS dari Kenziski juga. Cuman ini pressure-nya masih ada di dalam wave berikutnya. Oh masih aman, gak Masih dikawal. bisa di clear. Dan jangan lupa ya untuk mode defensif Geek Fam, Idok nggak bisa datang dari belakang. Ya harus dari depan ya. Iya, wild lock-nya kan cuma ada di luar gitu kan. Jadi nggak bisa surprise kayak tadi. Gak mau request satu tunnel di dalam base.
Curang gak sih Om? Saya Nah, level itu- 1 ke sana, level 2 saya langsung Om. Agak berlebihan mas. Gak apa-apa saya dikejar dah. Yang penting level 2 saya Om. Oke, berarti sekarang dari Geek Farm-nya mereka lagi mode defensif ya. Ya. Mereka akan menunggu apakah RRQ akan membuat kesalahan atau tidak sama sekali. Karena kalau kita bicara sampai dengan late game, jelas ini decision making ada. Kita sudah melihat bagaimana orang yang early leading sampai 10.000 gold itu bisa kena comeback juga. Iya. Banyak ya, tadi 12.000 gold Om. Ya. Dari match kita yang pertama. Dan ya sekarang pun ya ada beberapa bounty yang bisa dikejar oleh Geek Farm sebenarnya. Mungkin cari super dan-nya atau coba cut off super can-nya. Ya sekarang ya mereka tinggal menunggu Lord Spawn. Mereka coba ambil objektif apapun yang dekat. Dan kalau memang misalkan terlalu depan ya punishment dari RRQ akan selalu ada. Iya. Jangan lupa ada Idok nih. Nah ini Gedok lagi cooking lagi nih, tapi sendirian nih ya. Karena shortcutnya harus tepat juga. Ingat, kalau di early game, buka shortcut enak. Karena item belum selesai. Tapi kalau seperti ini buka dan gagal. Oke, Ziski yang kembali menjadi target tapi react yang begitu manis dari Marcel. Mau dibalikan keadaannya juga. Godlike dikantongi terangkat Lantern Friend dan double kill. Dikantongi oleh Super Ken. Masih mencoba untuk maju dari Maloyski. Terpaksa Flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi masalahnya ini tidak berhenti sampai Oh, sudah tarik. grab-grab yang memang connect. Tapi triple kill hadir dari Super Ken. Dancing duet tadi sempat digunakan tapi belum ada yang bisa mundur lagi. Sekarang 4 lawan 2 dan akan dicoba. Oh ini bakal coba untuk N. Akan ke fokus menuju ke arah base karena Aboynya pun harusnya tidak akan selamat. RRQ berhasil untuk bisa mengantongi 1 poin di game yang pertama.